Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 17. Teksnya ayat 14 sampai 27 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 20. Yesus mengusir setan dari seorang anak yang sakit ayam dan berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, akan pindah dari tempat ini ke sana." Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 23. Yesus mengajar tentang kematiannya dan kebangkitannya. Paragraf yang ketiga ayat 24 sampai 27. Yesus mengajar bahwa rakyat kerajaan surga akan bebaskan bea dan pajak di kerajaan surga. Kesimpulannya, ketika Yesus turun dari gunung, seorang ayah mohon sembuhkan anaknya sakit ayam. Sebenarnya telah usahakan dengan murid-murid Yesus tetapi tidak berhasil. Yesus menegur mereka yang kurang percaya dan mengusir setan. Kemudian, pada saat membayar bea untuk bait Allah di Kapernaum, Yesus mengajar bahwa membayar bea dan pajak karena orang asing dan lagiannya akan dibebaskan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menegur murid-muridnya yang tidak mengusir setan dari anak yang sakit ayam dan menyembuhkannya dengan mengusir setan. Kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, akan pindah dari sana ke sana." Ketiga, Yesus mengajar lagi tentang kematiannya dan kebangkitannya. Keempat, Yesus mengajar bahwa rakyat kerajaan surga akan dibebaskan bea dan pajak di surga, tetapi juga membayar bea di dunia ini. Ajaran tentang manusianya. Murid-murid Yesus tidak menyembuhkan seorang anak yang sakit ayam karena iman mereka tidak cukup. Kedua, pengumat bea bait Allah berkata kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Dan Yesus lebih dulu berkata kepada Petrus tentang hal yang membayar bea dan pajak. Ketiga, manusia pun tidak memungut bea dan pajak dari anaknya sendiri, sehingga anak-anak Allah tidak usah membayar pajak kepadanya di surga. Aplikasinya. Pertama, introspeksi diri. Apakah iman Anda sungguh hidup atau tidak? Memang Yesus Kristus katakan sebesar ini dengan biji sesawinya. Memang sebesar. Kata sebesarnya memang besar atau kecil, namun sebenarnya bukan itu. Pentingnya hidup atau tidak hidup. Iman kita hidup. Kalau begitu, sekalipun kelihatannya kecil, akan berubah, akan memindahkan gunung juga. Namun kalau iman kita tidak hidup, sekalipun itu kelihatannya besar, itu sia-sianya. Kedua, melihatkan iman Anda dengan melakukan kehendak Tuhan dan dengan melihatkan pertumbuhan secara iman. Pertumbuhan itu artinya hidup. Kalau tidak ada pertumbuhan, itu mati. Ketiga, menanggung kewajiban di dunia ini juga. Ya, kita harus menanggung kewajiban di dunianya. Harus membayar bea dan pajak dan yang lain, semua kewajiban kita harus kita menanggungnya. Tetapi, memberitakan kepada semua orang sesamanya, Tuhan akan membebaskan kita di surga. Ya, kita sudah dibebaskan dari mati, dari maut. Namun Tuhan juga akan membebaskan kita dari semua bea dan pajak, karena kita anak Allah. PR praktik hari ini, melihatkan iman yang hidup Anda dengan melakukan kehendak Tuhan dan dengan belas kasihan orang lain. Memang belas kasihan ini sangat penting. Melalui hati belas kasihan, kita akan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan inilah akan melihatkan iman kita. Itu pentingnya.
Tuhan cukup belas kasihan semua orang, sekalipun mereka berbuat dosa. Kita juga harus belas kasihani semua orang, dan dengan hati itu harus melakukannya kehendak Tuhan kepada mereka dengan perbuatan baik. Kalau begitu, Tuhan pasti akan menerima kita sebagai anaknya dan akan dibebaskan dari semua pajak, semua pembayaran. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.